Hai, kali ini kita akan belajar materi dasar-dasar pemetaan untuk kelas 10. Nah, apa yang dipelajari dalam dasar-dasar pemetaan ini? Ada beberapa aspek yang akan kita pelajari di dalam materi ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi peta. Kemudian kita akan mempelajari tentang sejarah sederhana peta. Kemudian kita akan belajar tentang proyeksi peta. Kita akan belajar kemudian tentang komponen-komponen yang ada di dalam peta. Oke, mohon menyaksikan video ini sampai selesai karena materi ini sangat kompleks, jadi harus ditonton waktu per waktu. Dan Anda semua, jika ada pertanyaan, Anda bisa ajukan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pemetaan. Untuk mempelajari ini, Anda pasti semua tahu apa itu peta, dan Anda semua itu tahu dan bahkan mungkin pernah menggunakan peta dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dan kita tahu Anda semua pasti sering mendengar katanya, bahkan sering menggunakannya, tapi tidak tahu definisi sebuah peta. Nah, kali ini saya akan menggunakan definisi pemetaan menurut badan bernama ICA atau International Cartographic Association dalam bahasa Inggris atau Association Cartographique International dalam bahasa Prancis. Mereka mendefinisikan peta itu adalah suatu gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Apa itu? Nah, berarti peta itu adalah gambaran permukaan bumi, baik seluruh atau sebagian, yang diperkecil pada bidang datar dan menggunakan skala. Artinya setiap peta ini untuk menggambarkan suatu bentuk di permukaan bumi, maka dia harus diperkecil. Nah, diperkecilnya menggunakan skala. Dan skala inilah yang akan membantu dalam pemetaan. Dan ini contoh skalanya. Ini yang pertama, skala di atas ini adalah skala angka, dan di bawah itu adalah skala bar. Dalam pemetaan biasanya dua skala ini digunakan. Namun biasanya yang lebih penting digunakan skala itu adalah skala bar, karena orang banyak menggunakan skala bar. Nah, ini adalah orang yang membuat peta akan disebut nama kartografer. Nah, mereka itu yang membuat peta. Berikutnya kita akan mempelajari sejarah pembuatan peta. Pembuatan peta pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi atau 4000 tahun dari sekarang, di mana mereka menggunakan tanah liat yang dibuat seperti bentuk kubus, dan itu digunakan sebagai penunjuk arah. Dan bumi itu digambarkan di bagian tengahnya. Ini adalah sisa-sisa dari peta pada zaman Babilonia. Berikutnya, peta mulai berkembang seiring waktu dengan digunakannya oleh era Mesir kuno. Nah, Mesir kuno ini adalah salah satu bangsa yang melakukan penjajahan ke wilayah lain. Pada era Fir'aun Ramses keempat, mereka membukukan suatu peta. Peta ini dibukukan dari beberapa informasi seperti para penyintas yang pernah melewati wilayah luar negeri, kemudian mereka yang melakukan perdagangan, dan juga para pelaut dan saudagar. Kemudian peta juga berkembang pada era Romawi sekitar abad keempat dan 5 Masehi, di mana mereka sudah menggambarkan bentuk-bentuk wilayah bumi secara sederhana sesuai dengan imajinasi mereka. Oh ya, orang zaman dulu membuat peta itu dengan menggunakan imajinasi, bukan menggunakan data akurat. Mereka hanya menggunakan data para pelaut, saudagar, atau orang yang pernah melakukan penjelajahan ke suatu wilayah, dan mereka akan mendengar informasinya, dan para kartografer itu yang akan memikirkan, berhayal bagaimana pembuatan peta. Berikutnya pada era Raja Silsilia,
pada tahun 1154 Masehi di era Raja Roger kedua, dia membuat peta untuk wilayah Eropa, Asia, dan Afrika, dan itu disebut dengan nama dunia lama. Kenapa? Karena di dunia ini peradaban manusia berkembang, dan pada tiga benua ini biasanya jumlah populasi manusianya yang banyak dan memiliki sejarah yang panjang. Bangsa-bangsa Asia dan bangsa Eropa itu sebenarnya sudah banyak terhubung jauh, sudah sangat terhubung dengan namanya jalur sutra. Jadi jalur ini adalah jalur perdagangan, baik dari darat ataupun laut. Dan Raja Roger ini membuat peta ini untuk mempermudah para pedagang-pedagang mereka yang Sisilia itu untuk melakukan perdagangan, karena mereka sudah membuat standarisasi dari peta yang berasal dari data para pedagang dan pelaut tersebut. Oke, kemudian peta berkembang seiring zaman. Contohnya di era Portugis. Kenapa? Portugis dan Spanyol itu adalah bangsa besar yang di dunia ini mereka mempelopori namanya pelayaran. Tujuan utama mereka itu adalah mereka ingin melakukan suatu menjajah wilayah negara lain, mengeruk sumber dayanya, dan juga membantu untuk menyebarkan agama mereka. Mereka melakukan itu semata-mata untuk 3 hal tadi, dan mereka itu butuh data. Dan tidak semua pelaut itu, apalagi pelaut yang muda, memiliki bakat untuk melakukan navigasi yang baik. Walaupun bangsa Portugis itu adalah bangsa penjelajah, mereka nggak punya terlalu banyak pelaut yang bisa membuat peta. Akhirnya mereka mengumpulkan data dan akhirnya tercipta sebuah peta. Yang salah satu contohnya adalah peta Portugis untuk Asia Tenggara. Di dalam peta ini salah satu peta yang dicuri oleh Belanda. Salah satu pelaut Belanda mencuri peta ini karena dia dulunya adalah seorang pegawai di sana dan memberikan itu kepada pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kerajaan Belanda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dulu Portugis dan Spanyol itu adalah satu negara, namanya Uni antara Portugis dan Spanyol, Uni Liberian. Nah, sialnya lagi Belanda itu adalah termasuk dari Uni Liberian tersebut, karena Belanda itu pada awalnya itu adalah jajahan dari Spanyol. Waktu Belanda melakukan pelayaran ke Indonesia, menjajah Indonesia pertama kali, mereka itu masih dijajah oleh bangsa Spanyol. Kemudian mereka melakukan pelayaran terus-menerus dengan melakukan perdagangan untuk mengeruk keuntungan yang besar. Dari keuntungan itu adalah untuk menyupport namanya pemberontakan mereka untuk menjadi suatu negara yang besar, sehingga mereka bisa merdeka dari jajahan Spanyol tersebut. Kemudian memasuki tahun 1800-an, saat teknologi mulai berkembang dengan pesat, contohnya adalah teknologi fotografi dan teknologi aviasi. Nah, dalam teknologi fotografi dan aviasi ini sudah mulai berkembang. Kamera pertama itu kita tahu sangat berat dan besar. Namun seiring zaman, kamera itu semakin lama semakin mengecil dan bisa digunakan secara fleksibel. Dan kita juga memulai menggunakan balon udara. Sejarah pemetaan itu tidak lepas dari namanya pengindaran jarak jauh. Jadi peta itu, dulu orang membuat peta itu setelah mengenal namanya teknologi aviasi balon udara. Seseorang akan melakukan pemotretan di udara, memotret wilayah di darat ini, dan dia akan membuat hasil potretan itu menjadi sebuah peta sederhana. Sebelum ini era juga ada saat waktu belum ditemukan kamera juga, namun balon udara sudah berkembang, orang juga menggunakan namanya teknologi melukis. Namun itu tidak lama, kemudian digantikan oleh teknologi kamera, karena kamera itu bisa mengambil gambar lumayan lebih cepat daripada melukis. Dan ini adalah contoh peta tahun 1800-an pada era kerajaan
Inggris. Waktu itu Inggris dan Prancis adalah dua bangsa besar yang ingin melakukan penjajahan di dunia. Mereka bersaing untuk memperebutkan tanah jajahan. Kenapa Inggris dan Prancis? Karena pada era itu bangsa Portugis dan bangsa Spanyol sudah tidak lagi mengalami namanya perkembangan teknologi yang pesat, dan mereka sudah jauh tertinggal dari dua bangsa tadi, Prancis dan Inggris. Namun sekali lagi, karena Inggris adalah salah satu bangsa di dunia dengan sistem armada laut yang sangat kompleks dan didukung oleh data-data pemetaan serta perwira awak dan yang sangat baik dan kompeten, maka mereka bisa melakukan penjajahan dan pelayaran ke seluruh dunia dan berhasil memetakan dunia. Ini adalah contoh pemetaan pada tahun 1800-an pada era Ratu Victoria. Kita bisa melihat bahwa peta yang mereka gambarkan ini sudah sangat detail. Namun masih ada beberapa data yang belum dipetakan, ya, seperti di bagian timur Greenland, kemudian di bagian kutub utara dan kutub selatan, karena zaman dulu orang belum bisa melakukan pelayaran ke sana. Karena teknologi kapal masih sederhana, masih menggunakan kayu, sehingga kayu ini sangat rentan terjadi kerusakan. Memasuki pada tahun 1900-an terjadi gebrakan besar, yaitu di mana dunia berhasil memetakan seluruh bentuk permukaan dunia dengan bantuan pesawat terbang. Jadi pesawat itu bermula setelah ditemukan pesawat, maka teknologi penginderaan jarak jauh namanya, yaitu adalah untuk mengambil peta ini, berkembang dengan pesat. Dengan berkembangnya pesat ini, maka pemetaan juga berkembang pesat, sehingga kita bisa melihat bentuk dunia yang sangat detail. Dan kemudian setelah era ini, di 50 tahun setelahnya, pada tahun 1960-an, itu teknologi berkembang lagi dengan ditemukannya satelit. Satelit ini mulai memoto bumi dari luar hingga menciptakan penampakan bumi yang sangat-sangat akurat dari luar. Jika pesawat itu bisa melakukan distorsi, karena pesawat itu pasti akan memiliki bayangan, dan juga pesawat itu tidak bisa menempuh jarak yang tinggian yang terlalu jauh, satelit bisa melakukan itu. Dan satelit itu lebih murah dan lebih efisien. Kenapa? Karena satelit itu tidak menggunakan namanya bahan bakar yang terlalu lebih banyak dari pesawat. Pesawat itu harus menggunakan tenaga untuk menjaga ketinggiannya supaya tetap mengudara. Sedangkan satelit itu hanya menggunakan bahan bakar saat pelepasan dan penyesuaian orbit. Sehingga dengan menggunakan satelit, mereka bisa menghemat dan melakukan fitur real time, melihat permukaan bumi secara setiap hari dan setiap waktu. Dan akibat dari gebrakan teknologi satelit ini, maka pada tahun 2000-an sampai sekarang, teknologi pemetaan itu sudah sangat berkembang pesat. Dengan berkembangnya pesat ini, maka seluruh orang sudah bisa mengakses namanya pemetaan. Kalau dulu orang menggunakan peta itu harus memegang kertas yang besar, kemudian ribet, ruwet. Sekarang orang hanya menggunakan teknologi HP ataupun GPS. Jadi dalam HP itu yang sudah bundling dengan GPS, orang-orang sudah bisa kemanapun dengan menggunakan teknologi tersebut, sehingga lebih aman dan lebih efisien. Itu adalah salah satu perkembangan pemetaan, dari mana peta yang dulunya hanya sebuah tanah liat berkembang menjadi digital. Dan kita ingin belajar bagaimanakah orang zaman dahulu membuat peta. Nah, ini kita bisa melihat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Peta itu dibuat berdasarkan interpretasi atau penghayalan dari para kartografer dari data-data yang tidak akurat, dari para pedagang yang belum mungkin lupa, atau dari para penjelajah pelaut yang kadang ingat kadang enggak, kemudian data dari para penyintas yang kadang pemikirannya itu enggak terlalu fokus. Jadi peta zaman dulu itu tidak akurat. Karena ya orang zaman dulu itu kan kadang suka membesar-besarkan suatu masalah, sehingga data yang dapatkan tidak bisa diperoleh dengan akurat. Sehingga orang peta zaman dulu, contohnya
peta Jawa dulu itu besar. Pulau Jawanya itu besar. Namun setelah ditemukan teknologi aviasi, balon udara dan pesawat, akhirnya peta itu menyesuaikan hingga membuat peta itu menjadi akurat. Kemudian sebelum ditemukannya satelit itu ada namanya teknologi seperti teodolit. Teodolit sederhana itu menggunakan bantuan sudut untuk mengukur ketinggian. Kemudian ada sextant, itu seperti menggunakan prinsip cahaya matahari terhadap perbandingan cahaya matahari dengan sudut dengan permukaan air laut, sehingga didapatkan garis lintang. Nah, sextant ini berguna untuk menemukan garis lintang. Kemudian dengan sextant ini adalah satu pengukuran yang lumayan akurat pada zamannya, sehingga sextant ini masih digunakan sampai sekarang. Saat teknologi GPS tidak bisa berkembang dengan baik, orang akan menggunakan sextant ini. Berikutnya, orang itu zaman dulu, para navigator atau para pelaut di situ, mereka akan melihat suatu pulau untuk memetakan bagian luar pulaunya, dan di bagian di dalamnya itu akan ada seseorang atau beberapa kelompok yang nanti akan berjalan satu persatu, selangkah demi selangkah untuk memetakan wilayah di dalam itu. Mereka akan melakukan penjelajahan. Contohnya seperti Marco Polo, kemudian Tom Pires, dan mereka melakukan mereka melakukan namanya melukiskan peta itu berdasarkan data dari perjalanan mereka. Jadi apa yang dilihat manusia itu kadang belum tentu akurat, karena kadang manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi datanya kadang bagus, kadang nggak bagus-bagus amat. Dan berikutnya, setelah teknologi aviasi dan kamera, perkembangan teknologi itu sudah semakin pesat. Pemetaan itu tidak jauh dari namanya penginderaan jarak jauh untuk era modern sekarang, karena itu pemetaan itu sangat erat kaitannya dari dua teknologi tersebut. Jika tidak ada penginderaan jarak jauh, maka tidak akan tercipta sebuah teknologi pemetaan yang akurat. Oke, sekedar informasi untuk Anda semua, pemetaan itu sebenarnya itu pemetaan satelit itu yang disebut dengan citra. Anda akan pelajari di di penginderaan jarak jauh. Namun saya akan menjelaskan secara beberapa saja. Sebenarnya GPS, Global Position System atau stasiun, itu adalah buatan dari Amerika Serikat. Kalau ada saingannya namanya GLONASS. Nah, GLONASS ini berasal dari satelitnya Uni Soviet atau Rusia. Jadi mereka sama-sama bersaing untuk menentukan namanya teknologi mengunci satelit atau melakukan teknologi GPS tersebut. Namun untuk saat ini masih GPS yang banyak dipakai, tapi GLONASS ini juga dipakai sebagai salah satu data acuan untuk perbandingan antara GPS dan GLONASS itu dalam pemetaan atau penginderaan jarak jauh. Nah, ini adalah proyeksi peta Anda. Ada yang kerucut, ada yang azimutal, dan ada yang silinder. Oke, kita akan pelajari dulu yang bidang datar atau azimutal. Nah, kenapa itu disebut proyeksi azimutal? Itu karena mereka menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini menyinggung bola bumi yang berpusat pada satu titik dan menggambarkan daerah kutub, menempatkan titik kutub pada pusat proyeksi. Sehingga azimutal dibedakan menjadi 3. Yang pertama azimutal normal yang bidangnya menyinggung kutub, kemudian azimutal transversal dan azimutal oblique, yaitu adalah menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Kalau yang transversal tadi itu sebanding lurus antara ekuatornya, ya, tegak lurus dengan ekuator. Berikutnya adalah proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut ini adalah perpindahan garis pada suatu globe dalam ke sebuah kerucut. Ini cocok untuk memproyeksikan garis lintang tengah dan garis lintang tinggi. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dengan meridian berbentuk jari-jari. Paralel ini berwujud garis lingkaran
berupa jari-jari. Dan proyeksi ini menggambarkan antara 45. Proyeksi ini juga menggambarkan daerah di lintang 45 derajat. Proyeksi ini kemudian dibagi lagi menjadi 3, yaitu adalah proyeksi kerucut normal atau standar, proyeksi kerucut transversal. Ya ingat, transversal itu biasa tegak lurus dengan ekuator kalau dalam bahasa geografinya. Kemudian namanya proyeksi kerucut oblique atau miring. Jadi oblique itu artinya miring. Jadi proyeksi kerucut ini berbentuk sumbu miring. Dan berikutnya terakhir ada proyeksi silinder. Ini adalah proyeksi yang digunakan untuk menyinggung bola bumi, yang dimana digunakan untuk mengukur wilayah khatulistiwa. Jadi banyak peta khatulistiwa itu menggunakan proyeksi silinder karena data keakuratannya lebih baik. Karena di khatulistiwa itu sudutnya tidak terlalu besar, sehingga bisa dibuatkan petanya menggunakan proyeksi silinder. Berbeda dengan peta kerucut tadi yang menggunakan untuk garis lintang menengah dan kutub ataupun proyeksi yang lain. Garis silinder ini juga sangat banyak digunakan di Indonesia karena Indonesia terletak di garis tropis, di wilayah tropis yang berada di wilayah khatulistiwa. Kenapa ini juga dipakai? Ada 4 alasannya. Yang pertama itu dapat menggambarkan wilayah yang sangat luas. Kemudian dapat menggambarkan daerah di sekitar khatulistiwa, makanya ini digunakan di daerah khatulistiwa. Daerah kutub digambarkan seperti garis lurus. Dan yang terakhir adalah makin mendekati kutub, kelemahannya adalah wilayahnya akan semakin luas. Ini adalah salah satu ketidakakuratan dari peta silinder, dan inilah mengapa peta ini tidak dipakai di wilayah kutub atau garis sedang. Karena itu, semakin kita menjauhi khatulistiwa, maka luasnya akan semakin besar. Namun sebenarnya luas itu hanya distorsi. Distorsi itu hanya bagaimana untuk menyesuaikan supaya data itu akurat. Dan kita bisa melihat bahwa luas negara-negara yang berada di kutub, bagian negara kutub Eropa itu besar-besar, padahal mereka nggak terlalu besar. Itu karena ada distorsi tadi dari peta silinder. Walaupun peta silinder ini lebih cocok di khatulistiwa, tapi banyak negara lain yang masih menggunakan proyeksi ini. Berikutnya kita akan mempelajari fungsi peta. Mungkin Anda semua tahu fungsi peta itu apa. Mungkin ada fungsi peta untuk menunjukkan lokasi, mungkin fungsi peta untuk sebagai sarana survei dan penelitian, atau peta sebagai fungsi untuk melakukan kesimpulan, menyimpulkan suatu kesimpulan. Kalau untuk menunjukkan lokasi, kita bisa menggunakan peta dengan Google Maps. Kita ingin tahu di mana rumah teman kita, di mana rumah saudara kita, di mana rumah doi kita. Itu kan menggunakan namanya fungsi menentukan lokasi tadi. Berikutnya, fungsi lokasi ini juga digunakan dalam aplikasi pemesanan seperti Grab, Gojek, kemudian Maxim. Itu menggunakan namanya untuk menunjukkan lokasi. Berikutnya, fungsi peta berikutnya adalah untuk survei dan penelitian. Peta itu berguna untuk survei. Kenapa? Karena kalau kita tahu peta itu, maka kita akan bisa menggunakan peta itu. Saya contohkan seperti misalkan kita ingin buat peta persebaran mangrove atau tanaman bakau, maka kita akan mencari persebaran peta mangrove tersebut. Dengan menggunakan peta itu, kita akan terjun ke wilayah mangrove itu, dan kita tahu, oh di sini ada wilayah mangrove-nya, di sini tidak, di sini ada wilayah mangrove yang masih baik, di sini tidak. Kemudian yang berikutnya adalah mengambil kesimpulan. Jadi sama seperti tadi, setelah kita dapat peta dan kita terjun ke lapangan, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan peta ini, jumlah tanaman bakau di wilayah misalkan Jambi bagian timur adalah seluas kurang lebih 150 km persegi dan bla bla bla. Nah, seperti itu contohnya. Kita nggak akan belajar banyak fungsi peta karena fungsi peta itu banyak sekali. Jadi Anda semua bisa menjelaskan fungsi peta menurut Anda semua. Atau Anda ingin menjelaskan fungsi peta, Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah. Berikutnya kita akan mempelajari komponen peta. Nah,
Pada dasarnya, setiap komponen peta itu sama, namun dalam bahasanya itu terkadang berbeda, Ananda. Komponen peta itu ada 9 atau 10 atau 8, tergantung dari bagaimana orang itu menjelaskannya. Tapi yang jelas, unsur-unsur peta ini pasti ada di semua peta. Yang pertama adalah judul. Semua peta itu ada judulnya. Jika peta nggak ada judul, itu sudah bukan peta. Itu bisa menyalahi aturan dari pemetaan yang ada. Oh ya, untuk pemetaan Ananda, untuk internasional kan namanya ICA dan ICI kan. Untuk di Indonesia namanya BIG, Badan Informasi Geospasial, atau Badan Informasi Geografi, atau dalam bahasa lamanya itu adalah Barkosutanal. Dan kita akan mempelajari yang kedua berikutnya adalah orientasi. Di orientasi judul peta. Kita kembali ke judul peta. Judul peta itu bisa menjelaskan namanya hal-hal yang terdapat dalam peta. Judul peta itu sebenarnya terbagi menjadi dua, peta umum dan peta tematik. Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan administrasi, misalkan peta Kecamatan Serlangun, peta Kabupaten Serlangun, Provinsi Jambi, peta wilayah negara Republik Indonesia, peta Pulau Sumatera, peta Pulau Jawa, dan sebagainya. Dan peta tematik itu adalah peta yang memiliki satu unsur saja yang digunakan, misalkan peta mangrove. Ya, mereka akan menjelaskan mangrove saja. Peta jalan, ya akan disebarkan ya jalan itu aja. Kemudian peta sungai, ya hanya materi sungai itu aja yang mereka pelajari, udah nggak ada lebih. Dan itu saja dari judul peta. Ingat ya, judul peta itu terbagi menjadi dua, ada judul peta umum dan peta tematik, tergantung dari pemakaian Anda semua. Berikutnya adalah orientasi. Orientasi ini dalam bahasa geografisnya itu adalah arah mata angin. Jangan Anda samakan seperti orientasi itu masa ingin awal sekolah atau memulai hubungan baru ya. Bukan. Orientasi ini dalam pemetaan itu adalah namanya arah mata angin. Bagaimana ada 4, utara, timur, selatan, barat, atau 8, atau bisa juga 16, tergantung pemakaian. Tapi biasanya orang menggunakan hanya 1. Walaupun yang bersegi 4, tapi yang biasa digambarkan hanya utara saja. Ataupun mereka menggambarkan 4 arah mata angin itu, utara, timur, barat, selatan, dan sebagainya. Berikutnya adalah skala. Nah, skala inilah yang paling penting Anda untuk dalam sebuah pemetaan. Jadi skala ini walaupun ukuran petanya sama, kemudian petanya menggambarkan tentang Kecamatan Serlangun, tapi belum tentu itu petanya sama. Kalau skalanya berbeda, bisa jadi skalanya memiliki jarak yang jauh Anda. Nah, saya contohkan ini. Kalau Anda ingin mengukur suatu skala, ini rumusnya. Skala peta sama dengan jarak pada peta dibagi jarak pada objek yang sebenarnya. Itu. Berikutnya adalah legenda. Ini sebenarnya masuk semuanya ini legenda. Yaitu adalah simbol dan warna peta. Simbol, Anda pasti tahu. Simbol peta itu misalkan kerucut berwarna hitam, itu menggambarkan gunung. Kerucut berwarna merah, itu menggambarkan gunung Merapi. Kemudian garis hitam itu menggambarkan jalan. Garis berwarna biru itu menggambarkan sungai. Dan sebagainya. Atau berikutnya yaitu warna peta. Nah, warna peta ini tergantung dari petanya apa. Kalau petanya cuman untuk menggambarkan wilayah topografi, ya pasti akan berbeda. Misalkan warna hijau untuk datar rendah, kemudian wilayah oranye atau merah itu untuk dataran tingginya. Atau bisa jadi warna itu disesuaikan dengan apa yang dalam peta itu. Misalkan peta itu mau menggambarkan setiap warna wilayah itu berbeda. Misalkan di contoh ini, kita bisa melihat bahwa wilayah-wilayah di sini sangat berbeda ya Ananda. Ada wilayah Kecamatan Serlangun itu berwarna oranye, kemudian Kecamatan Pelawan itu berwarna kuning gelap, dan sebagainya. Itu berguna untuk menunjukkan bahwa ini Kabupaten Serlangun itu berwarna yang termasuk dalam Kabupaten Serlangun itu adalah warna yang oranye. Ini yang berwarna kuning tua itu adalah wilayah Kecamatan Pelawan, dan sebagainya. Berikutnya kita akan pelajari garis lintang dan garis bujur.
Nah, Anda semua harus tahu, kita akan belajar dulu tentang garis bujur. Garis bujur ini adalah garis waktu Anda. Jadi setiap garis bujur ini kurang lebih ada 360 derajat, dibagi menjadi 360 derajat. Yang dimana titik nolnya itu berada di Greenwich. Dan 180 antara bujur timur dan bujur barat itu di wilayah pergantian zona waktu internasional yang berada di Samudra Pasifik. Perbatasan antara Rusia dan Amerika. Garis bujur ini setiap 15 derajat itu akan mewakili 1 jam. Jadi 360 dibagi 15 kurang lebih akan menghasilkan 24 jam. Sehingga waktu satu hari itu sama dengan 24 jam. Sehingga bumi ini akan terus berputar dan waktunya akan terus berbeda antara satu wilayah dan wilayah zona waktu yang lain. Berikutnya adalah garis lintang. Nah, garis lintang ini adalah garis yang antara 90 derajat ke utara dan 90 derajat ke selatan, dan bertemunya di garis khatulistiwa. Hanya itu. Garis lintang ini adalah garis yang juga penting Anda, bahwa garis ini yang akan menentukan musim-musim yang ada di permukaan bumi. Untuk wilayah yang berada di khatulistiwa, berapa derajat, 21 atau 23 derajat, itu mungkin hanya akan mengalami 2 musim. Tapi jika Anda tinggal di wilayah yang lebih dari itu, 23 ke atas, Anda akan mengalami 4 musim sampai Anda ke wilayah kutub. Di wilayah kutub Anda mungkin hanya mendapatkan satu musim saja, yaitu musim dingin, karena ya matahari nggak sampai bersinar di sana. Sedangkan di wilayah yang subtropis tadi atau wilayah sedang tadi itu mengalami 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin atau musim salju atau winter. Dan setiap musim-musim ini terjadi akibat matahari itu membelakangi atau maju mendekati wilayah itu, mendekati matahari. Maksudnya jika karena kemiringan itu, misalkan di wilayah bagian utara itu miring dan menghadap lebih ke arah matahari, itu akan terjadi namanya musim panas. Dan sebaliknya di wilayah bagian selatan bumi akan mengalami musim dingin, musim salju maksudnya. Begitulah akan kebalikannya. Setiap di belahan bumi utara itu musim semi, di belahan bumi selatan itu musim gugur. Semua itu punya hal terbalik kalau dalam musim ya. Berikutnya Anda hanya ingat saja garis bujur itu untuk waktu dan garis lintang itu untuk musim. Garis bujur itu 360 derajat, 180 barat, 180 timur. Garis lintang itu 90 derajat utara, 90 derajat selatan, bertemu di khatulistiwa. Kalau yang garis bujur ini bertemu di Greenwich yang nolnya atau 180 bertemu di wilayah namanya wilayah zona waktu internasional di Samudra Pasifik perbatasan Amerika Serikat dan Rusia. Dan berikutnya kita akan pelajari peta insert. Nah, peta insert ini Anda harus tahu, peta insert ini terkadang orang menggunakan peta insert ini untuk menunjukkan suatu wilayah di antara wilayah yang lebih besar. Misalkan ini peta kabupaten, berarti yang peta insertnya mungkin adalah peta yang menjelaskan kabupaten ini berada di provinsi apa. Misalkan ini peta Kabupaten Sarlangun, ya dijelaskan peta Kabupaten Sarlangun terletak di wilayah Provinsi Jambi bagian yang diwarnai itu, bagian selatan ternyata. Ternyata Kabupaten Sarlangun ternyata di bagian selatan Provinsi Jambi. Atau ternyata Provinsi Jambi itu terletak di Pulau Sumatera, wilayah negara Indonesia, gitu. Dan juga peta insert ini juga kadang digunakan untuk memperjelas suatu wilayah. Namun dasarnya peta insert ini menjelaskan wilayah yang lebih cakupan lebih luas dari wilayah yang asal ini. Berikutnya kita akan mempelajari tentang sumber peta. Nah, sumber peta ini penting. Saat kita mempelajari peta, kita harus tahu namanya sumber petanya, di mana petanya berasal, kemudian dari mana sumber peta ini diambil, dari mana data diambil, apakah dari Atlas Nasional, dari Badan Internasional, dari Badan Informasi Geospasial, dari Badan Informasi Geografi, dari data geografi, data citra, kemudian Atlas atau Google, dan sebagainya. Itu penting karena setiap peta itu wajib sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga peta itu dapat dipercaya. Kalau peta dapat dipercaya maka bisa dimanfaatkan. Orang-orang tidak perlu takut, data ini sudah akurat, sudah berasal dari ini. Nah, itu juga akan menimbulkan suatu kepercayaan. Berikutnya adalah pembuatan peta
pembuat petanya itu biasa lembaga atau individu. Kalau lembaga, misalkan lembaganya itu Badan Informasi Geospasial, Barcos-Sultanal, ICA, ACI, kemudian misalkannya LAPAN, NASA, dan sebagainya. Indonesia ataupun orang individu tertentu, misalkan perusahaan Esri atau perusahaan lainnya, itu bisa membuat peta, atau pemerintah kabupaten sendiri membuat peta bisa juga. Pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi atau nasional bahkan yang membuat peta ini. Atau anda sendiri bisa mencantumkan nama Anda di situ, misalkan dibuat atau diolah oleh Bedu, diolah oleh Juleha dan sebagainya. Dan yang penting adalah tahun pembuatan peta. Kenapa? Tahun itu peta itu bersifat namanya bersifat dinamis. Jadi antara hari ini dan besok belum tentu petanya sama. Bisa jadi data peta itu berbeda karena ada perubahan data. Nah, itu makanya tahun itu penting. Dan juga tahun ini bisa digunakan orang itu untuk bantuan penelitian tadi. Kan salah satu fungsi peta. Jadi orang ingin membandingkan wilayah Kabupaten Salangun pada tahun 2008 dan 2021. Oh, ternyata 2008 Salangun hanya terdiri dari beberapa kecamatan. Setelah 2021 Salangun memiliki banyak kecamatannya misalkan. Atau misalnya pada wilayah tanaman bakau tahun 2008 atau 2010 nggak sebanyak ini. Tahun 2021 sudah lumayan banyak. Atau kenapa hutan di tahun 2008 itu lebih banyak dari tahun 2020. Nah, itu bisa jadi data perbandingan. Itu yang sangat penting, bisa dipertanggungjawabkan Anda. Oke, demikian video dari saya. Mungkin ada beberapa materi yang Anda tidak terlalu jelas. Mungkin Anda bisa bertanya di kolom komentar atau Anda bisa menghubungi saya. Maka saya akan senang hati membantu Anda untuk mempelajari atau menjawab materi ini. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini dan Anda sebar ke seluruh dunia agar saya bahagia. Oke, selamat belajar, jadilah generasi unggul dan berprestasi. Terima kasih.